Tadi kan Mas Azrul bilang setidaknya tahun ini kalau memang ada liga setidaknya pegang piala lah ya. Ya. Nah, musim ini berarti siap juara, Mas? Kan sudah tidak bisa mengelakkan diri lagi. Harusnya. Selamat datang di Green Out Podcast. Selamat datang di Green Out Podcast. Ini adalah podcast episode pertama yang sesuai dengan janji saya, yang dimana akan menghadirkan salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa. Selamat pagi buat Presiden Klub Persibaya Surabaya, Mas Azrul. Selamat pagi. Selamat pagi, makasih. Ini kayaknya ketemu sama seorang presiden ini kayak susah banget ya. Mau sama pakai kaos, pakai apa Oh sih? iya, Nggak nggak masalah. apa-apa berarti. Ya, cari timeline-nya yang harus waktunya Ya. dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu waktu yang tepat ya, Mas ya. Ya, terima kasih. Ini gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik-baik saja, keluarga juga. Saya berharap juga teman-teman Green Out juga kesehatannya baik-baik semua. Karena kita butuh banyak orang sehat untuk saat kembali nanti. Untuk mengikuti new normal ya, Mas ya. Gak usah ngomong new normal atau apalah. Gimana, Kita berharap normal kan gak ada yang pengen new normal, pengen normal. Oke, Ya. berjalan seperti biasanya ya. Ya. Tapi ini kita kan menuju sekarang adalah di tanggal 16 Juni. 2 hari lagi kita akan menikmati atau merayakan salah satu hari ini yang sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman bonek nih, Mas Azrul. Ya. Tapi sebelum nanti masuk ke pertanyaan itu, ini ada sebuah pertanyaan yang sempat beberapa kali dipertanyakan sama teman-teman bonek yang Ya. mungkin ini mereka awam sama berita atau mungkin belum baca berita ya. Dari Mas Azrul sendiri, kita kan sudah tahu kalau beberapa tahun sudah dipimpin sama Mas Azrul sebagai presiden klub Ya. Persibaya ya. Ya. Kita sudah mendapatkan banyak sekali prestasi dari beberapa nanti akan ya. saya sebutkan nih. Ya, moga-moga. Tapi dari Mas Azrul sendiri kenapa sih Mas kok mau banget untuk menjadi presiden klub Persibaya Surabaya? Kita tahu nih ya sebenarnya dari dulu stigma-stigma yang selalu muncul di masyarakat bahwa bonek ini adalah supporter yang anarkis. Ya. Bonek ini adalah supporter yang selalu rusuh dan lain sebagainya. Itu adalah stigma-stigma dulu. Bahkan sekarang setelah dipegang oleh seorang Azrul Ananda sebagai presiden klub Persibaya pun sudah berubah stigma-stigma itu. Tapi Mas Saya Azrul koreksi dulu sebelum lanjut ya. boleh, silakan. Bonek baik bukan karena saya presidennya. Bukan. Karena sebenarnya saya yakin dari dulu sebenarnya keinginan untuk baik itu ada. Oke. Dan misalnya kalaupun dulu image-nya rusuh itu kan juga bukan semuanya sebenarnya. Hanya mungkin ada sebagian saja atau apa seperti apa yang kemudian image-nya menjadi semua. Jadi ini harus ditegaskan. Oke. Karena saya paling nggak enak hati kalau orang bilang, karena banyak yang menanya seperti itu. Benar. Sejak Anda kelola Persebaya, bonek kan jadi baik. Salah, itu bukan karena saya pegang Persebaya. Boneknya saja dari dulu sebenarnya sudah pengen baik, cuman mungkin belum ketemu partner klub atau lingkungan atau apa namanya ya, partner diskusi atau partner kerja yang sama-sama ingin menunjukkan itu. Kira-kira kayak gitulah. Berarti ada oknum-oknum tertentu ya Mas ya? Saya nggak mau bilang seperti itu, tapi yang jelas tolong jangan disebut bonek itu baik karena Persebaya sekarang kami kelola. Itu mitos. Itu pasti nggak akurat. Kan, kalau saya jadi bonek pasti tersinggung kok. Oke. Saya sebenarnya kan juga pengen baik, meskipun yang pegang bukan Mas Azrul kan saya juga pengen baik kan. Oke. Nggak sopan kan itu kan maksudnya. Saya paling nggak enak ini, saya nggak enak. Paling nggak enak kalau dianggap seperti itu. Jadi harus ditegaskan juga Persebaya jadi seperti sekarang itu karena pendukungnya, karena banyak orang. Kebetulan saya sekarang yang ngelola gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya saya ngelola bukan berarti karena saya. Itu tolong berkali-kali saya tegaskan ke teman-teman itu bukan penyebabnya gitu. Jadi belum tentu adalah pemimpinnya siapapun pasti teman-teman bonek ini pasti mau berubah dengan baik ya. Tidak ada partner atau ada komunikasi yang tentunya pasti ada naik turunnya dan lain-lain, tapi yang membuat ini semua lebih baik. Kalau misalnya mungkin kalau yang ngelola keinginannya bikin ini tetap anarkis ya beda lagi ya. Oh, iya. Ya, tapi yang jelas baik bukan karena saya. Oke. Sudah ada niatan baik itu saya yakin dari dulu juga ada. Ya. Pun saat dipimpin sama Mas Azrul sendiri kan kita sudah lihat perubahannya juga Mas ya. Dan mungkin dari Mas Azrul sendiri sebenarnya alasannya kenapa sih Ya.
Jadi kalau menilai Persebaya, kalau dari sisi saya sebagai presiden klub, kalau secara perusahaan kan sebagai CEO, yang harus dilihat, yang dinilai adalah performa perusahaan, dalam hal ini institusi Persebaya, lalu tentu performa prestasi di lapangan. Jadi acuannya itu. Jadi kalau misalnya soal supporter lain itu adalah semua stakeholder berperan di situ kan. Jadi kalau kembali pertanyaan, memang ini sudah memasuki tahun keempat saya mengelola Persebaya. Kemudian masih sampai hari ini memang masih ditanya orang kenapa kok mau ambil alih. Satu, sejarah keluarga saya memang dekat dengan Persebaya. Ayah saya dulu ketua umum Persebaya, pernah mengorbankan warisan saya untuk Persebaya juga, kira-kira kayak gitu. Jadi dia sangat bonek, dia mungkin paling bonek di antara semua. Dan tapi ketika proses institusi saya mengambil alih itu, ayah saya nggak tahu sama sekali. Dia sama sekali nggak tahu karena banyak di luar negeri dan lain-lain. Kemudian waktu itu kami ditemui oleh pihak koperasi Persebaya waktu itu, atau pemilik lama Persebaya, secara akte perusahaan pemilik lama Persebaya. Waktu itu kira-kira bulan September 2016. Dan waktu itu saya langsung aja awal enggak, saya nggak tertarik sama sekali. Saya sibuk dengan perusahaan yang lain, saya asik di basket dan lain-lain. Awalnya nggak tertarik ya? Bahkan saya secara resmi menolak di rapat 2 kali sebenarnya. Jadi waktu itu mewakili saya waktu itu Mas Chandra Wahyudi yang sekarang jadi manajer tim dan direktur tim juga. Dia yang terus berkomunikasi dengan pemilik lama secara akte. Kemudian tentunya diskusi itu muncul terus. Kemudian saya juga melihat situasi yang terjadi baik di Surabaya, di PSSI waktu itu kan juga menunggu Munas dan lain-lain, Kongres dan lain-lain. Jadi waktu itu akhirnya saya bicara dengan Chandra waktu itu, ini yang saya khawatirkan akhirnya adalah kalau Persebaya ini dikelola oleh orang-orang yang tujuannya bukan murni untuk mengembangkan Persebaya sebagai institusi profesional, ini Surabaya bisa terancam lagi kayak gitu. Dan semua orang, saya kira saya mewakili warga Surabaya, adalah warga Surabaya ini khawatir dengan image Persebaya yang lama. Jadi yang mengelola Persebaya ini harus yang bisa mengelola Persebaya sehingga image-nya benar-benar profesional, dan itu diimbangi dengan harapan supporternya waktu itu kan juga Persebaya yang baru yang lebih baik kan kayak gitu. Jadi waktu itu waduh, nanti kalau dipegang yang tidak baik ini bahaya. Dan waktu itu memang dari pihak koperasi itu juga menekan ini Mas Asrul yang paling tepat, kayak gitu. Supaya ini tidak keluar dari Surabaya, supaya ini macam-macam alasannya. Dan kita waktu itu melakukan due diligence, pasti kita melakukan analisis keuangan dan lain-lain. Ya ini memang harus butuh waktu untuk menjadikan ini institusi yang benar-benar profesional. Tapi akhirnya waktu itu adalah kita ambil aja, karena memang secara potensi Persebaya ini tentu ada. Semua pasti bisa melihat itu, tinggal melihatnya dengan cara yang seperti kami atau bukan, kayak gitu aja kan. Tapi kemudian juga memastikan Persebaya ini di Surabaya. Jadi waktu itu saya bikin komitmen bahwa Persebaya tidak akan kemana-mana. Jadi saya yang bikin komitmen, bukan diminta, saya yang bikin komitmen. Personal. Persebaya tidak akan saya jual ke pihak luar, supaya memastikan ini terjaga terahnya dengan profesionalitasnya. Dan kalau memang tidak sanggup ya kita kembalikan saja ke koperasi. Jadi tidak ada investor normal yang mau seperti itu. Tapi waktu itu kita bikin komitmen seperti itu. Jadi kemudian proses legalnya kita tuntaskan, karena memang di balik itu ada banyak masalah-masalah legal yang harus dibereskan. Kemudian akhirnya pada 7 Februari 2017 resmi RUPS, waktu itu pakai perusahaan lama saya, bahwa Persebaya ini 70% sahamnya di bawah pengelolaan saya. 30%-nya masih di bawah koperasi. Berarti sebenarnya Mas Azrul dulu ini sempat kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak mau ini ya. Bukan nggak bisa, nggak mau. Nggak mau ya? Kalau dibilang nggak bisa, saya yakin mungkin bisa, karena pengalaman di olahraga, baik di dalam maupun di luar negeri. Background saya juga background usaha kayak gitu. Punya passion banyak di olahraga. Saya dulu juga pemain sepak bola. Saya dulu waktu SD ikut IM.
Kemudian waktu memang ikut IM dan ikut bulu tangkis di Jarum waktu itu. Dan saya dulu juga sebenarnya nggak banyak yang tahu. Saya dulu juga pernah ikut retetet kemana-mana, masih SD, nggak bawa uang segala macam. Ayah lupa ngasih uang, dititipin ke orang, orangnya lupa kalau ada saya. Ikut merasakan bisnya dilempari sampai kacanya pecah di jalan, ikut merasakan waktu masih kelas 5 SD. Jadi sebenarnya saya tahu hasrat Persebaya ini sebenarnya ada dan baik, cuman oke lah, saya anggap aja kalau basket itu S1 ini S3 lah kayak. Jadi ini saya jadikan kayak tantangan pribadi aja kayak gitu. S1 ke S3 berarti jauh banget, Mas. Iyalah, beda banget. Tapi pernah merasakan euforianya juga ya pasti waktu dulu banget tapi ya. Kebetulan kan saya memang sempat hilang beberapa tahun di luar negeri. Gitu. Tapi kita kan akan merayakan tadi yang sempat saya bilang bahwa kita sudah mau memasuki tahun yang cukup lama banget ya Mas ya, 93 tahun. Nih mungkin kita tahu bahwa adanya pandemi corona sendiri ini yang mengharuskan kita ini social distancing, jangan berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibilang tahun ini adalah tahun yang berbeda cara merayakannya. Mungkin teman-teman bonek ini merayakan kemarin dengan cara yang wah luar biasa sekali. Mungkin bisa dibilang keliling-keliling Surabaya dan lain sebagainya. Cuman dari Mas Presiden sendiri, dari Mas Azrul sendiri sebenarnya cara merayakan yang tepat di tahun 93 ini seperti apa sih Mas? Mungkin ini karena tradisi di keluarga saya ulang tahun itu nggak terlalu penting, jadi mungkin saya cenderung lebih netral soal acara ulang tahunnya. Saya tahu betul tahun 2017 dulu ulang tahun ke 90 itu token, itu ulang tahun penting karena itu menandai ulang tahun Persebaya setelah kembali. Jadi itu momen penting. Tapi apakah semua momen ulang tahun itu harus diingat seperti itu? Kan kita juga harus introspeksi diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu salah saya juga kenapa mungkin kita tidak pernah memperlakukan ulang tahun Persebaya ini seperti harapan teman-teman bonek. Kira-kira kayak gitu. Tapi yang jelas kalau dari sisi saya pribadi kan kalau yang namanya perusahaan itu pasti harus bikin perencanaan itu short term, medium term, dan long term. Kalau dalam dunia bisnis itu adalah 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Jadi dulu 1 tahun adalah yang penting hidup dulu, ini. Hidup itu bukan sekedar daerah, hidup secara institusi ini hidup, maksudnya rekeningnya ada isinya, gitu. Kemudian habis itu memastikan arahnya sudah benar pada tahun ketiga. Dan kita bersyukur waktu itu tahun pertama kalau kita ukurannya di lapangan adalah kita langsung lolos Liga 1, itu penting sekali waktu itu. Kemudian juara Liga 2 adalah bonus. Luar biasa sekali. Kemudian tahun kedua kita di Liga 1 dengan segala penyesuaian diri dan ingat kita hanya punya waktu 2 minggu waktu itu dari menutup tim dengan ikut turnamen di level Liga 1 waktu itu. Jadi itu waktu yang sangat pendek dan kita setelah berbagai situasi berhasil peringkat 5. Lalu tahun 2019 kita di luar dugaan runner up dengan segala ini kan berarti ini ada yang sayang di atas atau ada yang ngasih cobaan gitu kan kita nggak tahu. Tapi berarti kan ini memasuki tahun keempat 2020 ini kan sebenarnya semua tahu, saya juga menyampaikan meskipun mungkin tidak belak-belakan seperti banyak orang, tapi kita kan semua punya impian tahun ini minimal bersaing berebut juara. Settingan kita menuju ke sana kayak gitu. Tapi kan ya dan kita pre-season kita berhasil meraih juara turnamen Piala Gubernur, pre-season kita menjadi juara. Berarti kan minimal tahun ini kalau tidak ada sepak bola kita sudah punya 1 piala. Gitu. Dan di luar itu juga kita juga melihat junior kita juga kembali hidup. Kita juga menjadi juara U20, Suratin U17, juara 3 di Gubernur Kaltim tahun 2018. Jadi maksudnya setiap tahun masih ada koleksi pialanya lah. Itu sesuatu yang berarti kalau dihitung sebagai token prestasi kita masih ada catatan-catatannya setiap tahun. Memang pada akhirnya tahun ini kan tahun 2020 kita semua tahu. Jadi harapan saya tahun 2000 sebenarnya kalau kita melihat timeline normal itu seharusnya kan ulang tahun ke-93 itu kan seharusnya kita di mana Persebaya itu momen di mana Persebaya itu menjadi kekuatan yang konsisten di atas. Benar. Jadi saya tidak tahu melihat jadwal pertandingan yang lain apakah kita bisa melakukan acara-acara yang bersama tim dan lain-lain, tapi minimal ini momen di mana Persebaya itu eksis dalam artian eksis sebagai kekuatan yang sesungguhnya, bukan kekuatan yang bangun. Jadi karena kan harapannya dalam 5 tahun harusnya sudah perusahaan antara meraih prestasi tertinggi atau perusahaannya benar-benar pada titik
sehat, sustainable sehingga kita bisa bikin planning berikutnya. Planning berikutnya apa? Apakah kalau dari sisi prestasi kan kita seharusnya tahun ini juga main di Asia Tenggara. Harusnya. Harusnya Ya, jadi kan sebenarnya sudah ada level-level itunya. Tapi dari perusahaan kan juga seharusnya kalau normal kita di akhir 2019 itu sudah pada titik kalau tidak profitable sudah sangat hampir profitable. Tapi karena kita kehilangan banyak revenue 5 pertandingan terakhir itu harus mundur 1 langkah lagi. Tapi nggak apa-apa, arahnya sudah ke sana. Kan dalam 5 tahun itu kita pengen, berarti ini ulang tahun ke-95 kan ya? Ulang tahun ke-95 itu kan seharusnya kita bisa apakah kedepannya merencanakan go public misalnya atau apa, karena supaya Persebaya ini benar-benar milik banyak orang kayak gitu. Nah, jadi tapi kan kita dengan corona ini kan semuanya jadi hancur semua Mas. Wait a minute, tunggu dulu. Ini kita sekarang berada di titik mana lagi? Karena ini semua perencanaan hilang. Jangankan Persebaya. Sepak bola sekarang ini mungkin prioritas kesekian dari kehidupan masyarakat. Benar. Ini yang tidak banyak terungkap adalah berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, berapa banyak usaha tidak bisa berjalan normal. Kan ini kalau sepak bola itu antara sekunder dan tersier, ini primernya harus dipikirin dulu. Gitu. Nah ini jadi ulang tahun ke-93 ini ya mungkin kalau saya harus bilang ya mungkin ini ulang tahun harus prihatin lagi ya gitu. Maksudnya kita harus realistis dengan situasi ya. Maksudnya kita tidak tahu berapa orang banyak yang benar-benar meninggal karena COVID ini. Dan apakah kita harus bersyukur tidak banyak atau malah sedih karena seharusnya lebih banyak. Kita nggak tahu seperti apa. Dan situasi ini tidak akan membaik, situasi primer ini tidak akan membaik kalau masyarakatnya juga tidak berpartisipasi untuk membuat lebih baik. Ini kita sekali lagi sepak bola itu masih antara sekunder dan tersier lah. Harusnya tersier kan. Cuman kan karena ini Persebaya ya ini jiwa raga kami kan ya gitu ya. Emosi jiwaku jadi kan mungkin sekunder dia kan gitu. Tapi kan primernya harus dibenerin dulu. Jadi maksudnya mungkin kalau memang Persebaya dan Bonek ingin berpartisipasi aktif untuk segera kembali ke normal, lupakan istilah new normal, kembali ke normal. Ya kita harus memastikan situasinya sebaik mungkin minimal untuk Surabaya. Jadi ya mungkin saya mohon minta tolong teman-teman kalau kita tidak menimbulkan keramaian berlebih, tidak membuat situasi ini lebih merepotkan bagi masyarakat ya. Mungkin itu akan sangat berkontribusi untuk segera kembali ke normal. Karena kalau segera kembali ke normal, kita semua bisa menikmati Persebaya lagi dengan situasi yang normal. Maksudnya, saya nggak suka istilah new normal itu. Karena pada intinya semua ingin kembali normal kok. Ketika ada vaksin mungkin benar-benar normal, bukan new normal. Gitu. Jadi di 93 tahun ini kita merayakan dengan ngempet dulu. Dengan prihatin lah, dengan empati, maksudnya kita. Hebatnya COVID ini adalah kita menolong orang dengan tidak ngapa-ngapain. Cukup di rumah aja, dia udah selesai gitu. Ya, saya paham lah. Tidak mungkin di rumah saja, tidak ngapa-ngapain, tidak mungkin. Tapi mungkin saling jaga juga. Jaga juga. Maksudnya tetap gunakan masker. Kita jaraknya agak cukup ini jadi aman. Tetap gunakan masker, tetap kurangi bersentuhan. Karena kita sudah tahu lah pemerintah kita juga kerepotan mengatasi ini, aparat kita juga kerepotan mengatasi ini. Jadi jangan sampai Persebaya dan Bonek ikut membantu kerepotan. Benar. Itu aja harapan saya. Kita main flashback dulu deh Mas, gak apa-apa ya. Ke 3 tahun belakang dulu. Kita kan mau perayaan juga di 93 tahun. Tapi kita ke belakang dulu ke 90 tahun. Ini bahwa Persebaya sempat mendapat gelar juara di Liga 2. Terus di 91 tahun kita Persebaya ini berhasil untuk menikmati kasta dari Liga 2 ke Liga 1. Dan di tahun kemarin, di tahun 2019, tepatnya di 92 tahun, ini Persebaya sudah mendapatkan, tadi sempat disebutkan sama Mas Azirul sendiri, peringkat 2 atau runner up di Liga 1 2019. Nah, kira-kira di umur 93 tahun, tadi kan Mas Azirul sudah menjelaskan bahwa kita harus merayakan dengan empati yang besar, bahwa sebenarnya kita cukup di rumah aja udah membantu orang lain dan saling menjaga. Tapi untuk di tahun 93 tahun ini, khusus untuk Persebaya Surabaya ini, kira-kira mau dibawa kemana Mas? Mungkin atau ada sesuatu yang mau dipersiapkan sama Persebaya sendiri? Kan kita tahu tadi Mas Azirul bilang bahwa rencana ini sebenarnya mundur semua pada akhirnya dengan adanya COVID-19 ini. Sekarang ini kalau kita ngomong konteks Persebaya ngapain, yang hanya bisa dilakukan adalah plan A, plan B, plan C, plan D, plan E sampai Z. Karena kita nggak tahu. Apa itu Mas? Jadi ya macam-macam kalau situasi pandemi bulan ini seperti ini apa itu kan kita harus selalu memikirkan. Jadi
yang menjadi ini bukan hanya berlaku di sepak bola, ini berlaku dalam segala kehidupan. Musuh utama kemajuan adalah ketidakpastian. Kalau situasi lingkungannya tidak pasti, kita tidak bisa bikin planning. Situasi kita ini sedang tidak pasti. Kapan anak masuk sekolah juga masih Kita belum tidak tahu. pasti. Haji saja dibatalkan, saya mengutip teman. Kalau haji saja dibatalkan, apakah ya pantas misalnya hal-hal yang sifatnya tersier itu diterapkan? Jadi ya siapa yang dalam tidak ingin segera bertanding? Maksudnya apalagi kalau kita bilang Persebaya ini settingannya sebenarnya settingan lebih tinggi dari kebanyakan klub lain sekarang, karena punya keinginan lebih tinggi. Tapi kan Corona ini bikin semuanya tekan tombol reset. Jadi ya kita harus bisa memikirkan kepentingan yang jauh lebih besar daripada Persebaya. Jadi terus terang kalau ditanya rencananya apa ya, kita punya plan A, B, C, D, E itu kita ada, tapi kita tidak bisa, karena kita ngomong sekarang nanti siang ada keputusan apa, mungkin nanti sore udah beda lagi kayak gitu. Jadi itu tadi yang paling dibenci pengusaha, yang paling dibenci segala yang ingin kemajuan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu masuk regulasi tidak jelas, keputusan tidak tegas. Itu karena kalau dari sisi kitanya begitu ada ketegasan kita tahu harus ngapain kayak gitu aja. Cuman kan kita masih menunggu itu aja. Jadi ya mungkin mohon maaf, mungkin saya tidak bisa bilang tahun 93 tahun ini kita ngapain, karena memang ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada itu. Masih belum ada kepastian juga ya Mas ya. Selain itu jatuh cinta juga butuh kepastian Mas ya. Sama kan? Bener ya kan? Kan misalnya kita mau nembak nggak berani. Ternyata punya pacar tiba-tiba gitu kan. Tapi kalau nggak tanya juga nggak tahu kan ya gitu. Jadi kan yang paling dibenci adalah ketidakpastian gitu kan. Minimal kasih tahu lah kamu punya pacar atau nggak mau lah kayak gitu kan ya. Tapi kita geser dulu. Tapi habis itu nanya lagi. Kenapa nggak mau kan ya gitu. Mungkin ada alasan yang berbeda. Tapi kita geser dulu deh pemikiran tentang COVID-19 atau virus corona dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau memang tidak ada virus ini, tidak ada pandemi ini, sebenarnya gebrakan apa sih Mas yang paling dekat deh yang ingin diselesaikan sama Persibaya sendiri? Saya kira ini tahun keempat, saya kira seluruh resource, seluruh sumber daya, seluruh emosi dan isi hati tim adalah mencapai prestasi tertinggi tahun ini. Saya kira itu percuma punya pesta terbesar, percuma punya segala yang terbaik kalau katanya kalau tidak punya piala kan kayak gitu kan. Pada akhirnya akan sukses saya ini bahwa nanti Persebaya itu secara finansial berhasil atau tidak tetap akan diukur hasil buat juara kan tetap pada akhirnya seperti itu. Jadi ya sebenarnya kan kalau kebetulan tahun ini kan segala curahan hati sebenarnya sudah ke sana, settingan segala tabungan persiapan selama 3 tahun itu kan tahun ini kayaknya sudah mulai siap kita ke sana gitu. Minimal kita sudah siap pada posisi di mana secara organisasi kita mungkin siap tiap tahun nyenggol-nyenggol piala kayak gitu kan ya. Syukur-syukur kesenggol dan kena kayak gitu, kayak ngambil mainan di boneka di dalam mesin itu. Yang penting harus pegang piala dulu ya Mas. Iya, jadi kita sudah megangin pialanya. Jadi tahun ini targetnya itu gitu. Jadi di luar itu sih kalau soal pesta terbesar segala macam, pesta itu kan kapan saja bisa bikin, tapi ngejar juara itu kan nggak bisa tiap tahun dapat momen kayak gitu. Gak segampang itu ya Mas ya. Tapi kita tadi sudah flashback ke 3 tahun ke belakang, sekarang kita maju deh ke 5 tahun ke depan aja deh. Yang Mas Azril ini kan adalah sosok seorang yang selalu berpikiran ke depan ini seperti apa nantinya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa dibilang semua orang yang ada di sini pun ke depan ini akan kayak seperti apa ya, bakal seperti apa. Nah, ini sebenarnya 5 tahun ke depan kira-kira Mas Azril mau membawa seperti apa nih untuk Persibaya sendiri? Tadi sudah saya senggol ya, maksudnya saya punya 1, 3, dan 5. Nanti setelah ke-5 pasti kita punya 1, 3, dan 5 yang baru. Itu di mana-mana perusahaan organisasi profesional harus berpikirnya seperti itu. Jadi kemarin kan seandainya tahun ini normal, kita tahun ke-5 ini sudah fase memikirkan what next-nya Persebaya. Dan what next-nya Persebaya adalah secara institusi profesional, karena kan PT ini mau dibawa kemana? PT itu secara dasar harus mencari profitability, karena profitability itu menjamin sustainability. Jadi kalau dia bisa meraih keuntungan, dia bisa terjamin kelangsungannya kayak gitu. Memang bedanya dengan perusahaan lain, ini kemarin saya bicara dengan Pak Dahlan juga, ayah saya, yang kebetulan Pak Dahlan sebenarnya komisaris utama di PT Persebaya ini. Jadi kalau perusahaan itu keuntungan adalah untuk pemiliknya, Persebaya ini kan beda. Keuntungannya adalah untuk Persebaya itu. Ini maksudnya diinvestasikan lagi di Persebaya itu. Saya pernah bikin video dulu kan ya, maksudnya kalau untung itu untuk apa kan?
kita pengen punya fasilitas sendiri yang lebih baik, kita pengen punya sport science yang lebih maju, kita pengen punya struktur organisasi yang lebih modern dan lain-lain. Apakah mungkin itu nanti akuisisi apa segala macam kan kita nggak tahu kayak gitu. Tapi yang jelas setelah 5 tahun itu kalau memang tanda-tanda profitabilitasnya bisa ditemui kan kita bisa mikir itu. Salah satu yang ngetren kan belakangan misalnya soal go public, soal IPO misalnya kayak gitu. Nah ini kan juga salah satu opsi yang bisa diambil juga karena kalau memang pengen ini jadi perusahaan yang profesional dan transparan kan harus IPO. Jadi dan supaya saya tidak setiap tahun dituding ingin mencari keuntungan dari Persebaya, saya digaji aja juga enggak mau keluar uang terus kayak gitu. Jadi ya harus di IPO kan kayak gitu. Dan memang terus terang diskusi itu sudah terjadi kayak gitu. Berarti sempat ada kepikiran untuk melakukan itu di bursa saham ya Mas? Iya, tapi dengan cara yang benar ya. Maksudnya IPO yang perusahaan yang normal kan perusahaan itu harus profit 3 tahun. Kalau dia profit 3 tahun baru IPO-nya benar-benar IPO yang beneran kayak gitu. Bukan saya nggak pengen IPO gorengan lah kayak gitu. Jadi benar-benar Persebaya kalau nanti IPO itu benar-benar Persebaya yang secara perusahaan sustainable dan sehat. Jadi IPO-nya benar-benar IPO sejati. Dan itu saya kira semua pendukung Persebaya Bonek pasti bangga kalau itu terjadi kan. Saya juga pasti bangga kalau itu terjadi. Dan itu menjadi salah satu pertanyaan juga paling banyak tuh Mas. Sebenarnya. IPO apa enggak kayak gitu. Saya sih paling enak kayak gitu aja kan ya. Tanggung enteng ini supaya saya enggak nanggung ini sendirian kayak gitu kan ini. Persebaya milik bersama tanggungan finansialnya sendirian kayak gitu. Itu kan juga enggak fair juga gitu maksudnya. Tapi kan untuk itu jadi ini harus sustainable. Nah ini yang kita sebenarnya menuju ke sana. Ya kita tahun lalu agak mundur 1 langkah, tapi arahnya arah menghadapnya masih belum goyang. Berarti masih ada kepikiran untuk melakukan itu di bursa saham ya Mas? Iya, harus Persebayanya harus profitable sustainable. Kira-kira ada pikiran mau dilaksanakan kapan tuh Mas? Ya tadi saya bilang kan nunggu 3 tahun profitable ya. Tunggu 3 tahun dulu ya berarti ya. Kapan mulai titik profitable ya? Kita lihat dulu ya. Oke. Tadi itu juga sebenarnya adalah bagian dari pertanyaan teman-teman Bonek yang menanyakan bahwa ini Persebaya. Ya ini juga teman-teman juga tolong juga nggak semudah itu ngomong kita akan IPO ya. Maksudnya perusahaan itu kan harus ada due diligence-nya, harus ada maksudnya rapi secara keuangan dan lain-lain. Dan itu kita upayakan sejak tahun pertama sudah rapi. Persebaya ini bayar pajak. Maksudnya semuanya itu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Makanya itu mungkin kenapa kalau kita dibilang kita sulit fleksibel dalam hal keuangan karena memang semua yang kita lakukan secara keuangan itu kan terlapor gitu. Maksudnya supaya kelak kalau ini nanti tujuannya IPO segala macam ini sudah rapi dari awal, bukan dicari rapinya kayak gitu. Jadi memang ini mungkin sisi bisnis yang mungkin teman-teman Bonek mungkin belum paham kayak gitu. Jadi ya untuk bisa IPO ya harus profitable. Itu dan saya terima kasih lah teman-teman Bonek ini semuanya sudah proaktif untuk memastikan Persebaya ini hidup dengan membeli tiket, dengan membeli merchandise itu bagian dari itu juga. Itu bagian dari itu. Jadi itu tunggu 3 tahun dulu gitu ya Mas. 3 tahun setelah itu memang kelihatan tahun pertama profitable. Sekali lagi, IPO yang benar adalah dia profitable 3 tahun baru kemudian IPO. Kapan tahun pertama profitable itu yang masih kita kejar. Tapi ada kepikiran nggak sih Mas? Ini kan ada salah satu klub yang ada di bisa kita bilang adalah Jawa Tengah ya. Ini yang sempat menjual sahamnya ke supporternya sendiri. Itu adalah BCS sama PSS Sleman, Brigata Korvasut. Nah sekarang, ini ada kepikiran seperti itu nggak sih Mas? Saya kira itu bisa-bisa aja, tapi tetap yang terbaik adalah IPO secara profesional. Itu kan sekarang harus dipertanyakan juga itu. Maksudnya nanti kalau kedepannya klub butuh uang modal besar untuk maju, mau nggak itu supporter yang pegang saham ikut turun? Gitu. Nilainya nggak kecil loh. Kan maksudnya ini. Tapi sebenarnya dari Mas Azrul sendiri sebenarnya yakin nggak sih untuk kira-kira kalau misalnya IPO itu udah berhasil nih ya, terus ingin membagi saham ke teman-teman supporter atau teman-teman Bonek ini? Enggak, Anda tidak paham apa itu IPO. IPO? Ya kalau IPO itu kan orang dipegang sahamnya secara bebas. Siapa saja bisa membeli termasuk Bonek gitu. Ini beda dengan apa yang dilakukan, beda dengan Barcelona. Barcelona itu keanggotaan ya. Barcelona itu keanggotaan. Itu keanggotaan itu beda. Itu bukan profesional, itu bukan institusi profesional. Banyak klub-klub di dunia ini termasuk di Amerika yang sifatnya non profit itu juga ada. Tapi
mayoritas klub itu adalah profitable kayak gitu. Jadi sekali lagi tidak semudah itu. Saya nggak yakin, mungkin itu di atas kertas kelihatannya keren ya. Itu keputusan yang populis bahwa supporternya bisa memiliki saham. Tapi nanti kalau misalnya secara keuangan dia butuh suntikan modal, kalau perusahaan butuh suntikan modal, minta modalnya ke siapa? Saya tanya ke Anda, mintanya ke siapa? Tergantung supporternya. Loh nggak bisa. Ini bahasa hukum. Kalau institusi perusahaan itu butuh suntikan modal, mintanya ke siapa? Mintanya ke yang pegang saham berarti kan? Yang punya kan? Nah berarti dimintain dong supporternya. Cak Jong aku minta. Cacong mah banyak mas. Kayak gitu misalnya. Kasih langsung. Kan, nah ini kan nggak semudah itu maksudnya. Ini bukan minta ini bunyinya M. Bukan masalah kertas dan lain sebagainya. Jadi justru kan supporter bisa berperan aktif dengan membeli merchandise, membeli tiket itu sudah. Nanti ketika ini dilempar ke pasar saham baru kan itu kan siapa saja bisa beli. Kita nggak bisa ngelarang siapa saja membeli kayak gitu. Jadi dan itu akan lebih sehat. Kenapa? Keuangannya akan transparan itu nanti. Akan apa? Jadi bilang dan yang itu yang paling saya tunggu. Tahu kenapa? Nomor 1, akhirnya saya bisa minta gaji. Akhirnya ya mas. Iya, karena kalau profesional saya harus minta gaji itu maksudnya di mana-mana yang namanya CEO itu gajinya besar-besar, kok ini CEO nggak digajikan itu kan anomali itu kan nggak sehat juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika itu terjadi saya bisa minta gaji dan kalau itu nanti benar-benar sehat kan saya bisa minta gaji besar, wajar toh? Wajar. Karena saya mungkin dianggap berhasil membawa ini sebagai institusi yang profesional dan berhasil karena itu kan profesional aja gitu. Oke. Emangnya cuma pemain bisa minta. Nanti CEO-nya juga minta. Oke, di tema dengan 93 tahun ini kita kan juga menuju umur 100 tahun nih Mas ya. Boleh apalagi kita bilang Mas Azrul ini benci banget dengan kata-kata new normal. Kita semua butuh normal nih. Iya, butuh normal. Tapi dengan adanya pandemi ini kita tidak bisa memikiri juga bahwa sebenarnya kita harus menjaga jarak, social distancing dan lain sebagainya dengan anjuran pemerintah ya Mas ya. Tapi harapannya sendiri untuk Mas Azrul buat teman-teman bonek nih ya yang kita kan tadi saya sudah pernah bilang tadi yang sempat menyinggung bahwa pertanyaan ini banyak banget yang kira-kira gini. Harapan saya mungkin terakhir untuk bonek adalah kalau virus ini nantinya membunuh banyak orang sampai ratusan ribu seperti di Amerika atau puluhan ribu seperti di Italia, saya berharap tidak banyak bonek di situ. Kalau misalnya klub-klub lain banyak yang kena di situ kan yang rugi klubnya. ini sederhana saja. Saya berharap kalau semakin banyak warga Surabaya dan bonek itu sehat, kita semua nanti terbebas dari pandemi ini. Saya pengen Persebaya ini nanti supporternya juga yang paling banyak, yang paling sehat. Paling sehat ini bukan hanya secara fisik. Teman-teman kita semua harus saling care sekarang karena banyak sekali teman-teman kita sekarang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tega nggak kita Persebaya butuh Anda beli tiket, tapi tega nggak Persebaya minta Anda bayar 50.000 plus biaya transportasi plus biaya makan dan lain-lain, sementara anak istri Anda butuh makanan beli beras di rumah. Ini yang tidak banyak dibahas di Indonesia sekarang, bahwa konsekuensi dampak ekonomi dari corona ini. Maksudnya sepak bola ini masih tersier, mungkin sekunder lah, tapi masih bukan primer. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang tidak mampu dan ini akan menimbulkan banyak masalah sosial yang jauh lebih besar daripada sepak bola. Jadi saya berharap teman-teman bonek menjaga kesehatan semua karena saya butuh Anda tetap sehat untuk nanti bisa mendukung Persebaya. Saya juga butuh Anda sehat untuk bisa cari uang untuk keluarga Anda. Kalau keluarga Anda aman, Anda bisa beli tiket ke saya kayak gitu. Ke Persebaya bukan ke saya, maaf. Jangan Mas. Jadi harapan saya lebih kayak gitu. Jadi yang terakhir bahwa nanti bersambung ke episode yang kedua. Tadi kan Mas Azrul bilang setidaknya tahun ini kalau memang ada liga setidaknya pegang piala lah ya. Nah musim ini berarti siap juara Mas? Kan sudah tidak bisa mengelakkan diri lagi. Harus ya. Targetnya itu tercapai atau tidak kan banyak faktor yang di atas juga ngasih atau tidak gitu. Buktinya saya nggak minta juara Liga 2 ya dikasih kayak gitu kan. Jadi akhirnya juga runner up di Liga 1 yang tahun kemarin. Kita pengen juara U16 nggak dapatnya U20 kan maksudnya. Ada banyak yang banyak faktor dalam perjalanannya apakah cedera segala. Tapi ya impiannya ke situ. Impiannya ke situ ya. Berarti sudah siap sekali ya untuk juara ya. Impiannya ke situ. Sekali lagi ini diksi bahasa. Harus ya. Siap harus sekali dengan impian dan lain-lain beda ya. Siap. Terima kasih Mas Azrul. Kita lanjut ke episode yang kedua. Jangan lupa dengarkan Green Note Podcast di Spotify, Anchor dan juga di YouTube. I'll see you. I'm signing off. Salam satu nyali. One.